Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang recount text. Tujuan daripada recount text adalah untuk menceritakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ada 3 macam recount text. Yang pertama, personal recount, yaitu teks yang menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh penulis, berupa cerita, surat, kartu pos, atau buku harian. Kedua, factual recount, yaitu teks yang berupa rekaman detail peristiwa faktual, berupa catatan sejarah, laporan olahraga, atau peristiwa lainnya. Berikutnya yang ketiga, imaginative recount, yaitu teks yang menyertakan karakter dan detail imaginer atau hayalan. Misalnya, A Day in the Life of an Ant, My Life as a President, dan yang lainnya. Selanjutnya, perhatikan contoh teks personal recount berikut ini. Dari segi struktur, teks recount berfokus pada kronologis satu atau beberapa peristiwa yang terdiri dari judul, orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi. Lihat ke dalam teks. My visit to Uluru termasuk dalam judul. Sedangkan untuk paragraf pertama, dari kata last year sampai dengan 35 meter height, itu merupakan orientasi. Karena dalam orientasi menjelaskan topik yang dibicarakan, tempat dan waktu peristiwa tersebut terjadi, dan juga siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut. Dan orientasi biasanya berupa paragraf pertama yang terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Kemudian di teks tersebut juga dijelaskan, Uluru is located in the center of Australia. Itu menunjukkan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kita lihat ada kata my family, keluargaku. Berarti pemerannya dalam peristiwa tersebut adalah the writer and his family. Kemudian dalam teks recount terdapat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam teks tersebut diawali dari paragraf kedua. Di paragraf kedua tertulis my family got up early in the morning. Keluargaku bangun pagi-pagi. Kemudian di paragraf kedua juga tertulis we arrived at Uluru at sunrise. Kami tiba di Uluru ketika matahari terbit. Kemudian di paragraf ketiga tertulis after that we walked along a small footpath. Setelah itu kami menyusuri jalan setapak. Kita lihat di dalam rangkaian peristiwa tersebut. Di dalamnya terdapat rincian dari kejadian, siapa, apa, di mana, dan kapan, yang ditulis secara berurutan menurut waktu kejadiannya. Dan setiap peristiwa yang berbeda ditulis dalam paragraf yang berbeda. Oke, struktur bahasa yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini merupakan ringkasan serangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Contoh yang termasuk dalam reorientasi di sini itu ada pada paragraf terakhir. Di situ tertulis finally, akhirnya atau terakhir, we left Uluru and returned to our hotel. Kami meninggalkan Uluru dan pergi kembali ke hotel kami. My visit to Uluru was amazing. Kesimpulannya, kunjungan kami ke Uluru itu sangat amazing, sangat luar biasa, and I will never forget it. Dan saya tidak akan pernah melupakannya. Yang dimaksud dengan saya di situ adalah penulis cerita ini. Karena sudut pandang dalam personal recount adalah orang pertama, yaitu berupa I atau we. Oke, selanjutnya dari sisi ciri kebahasaan. Dalam teks recount biasanya terdapat adjectives, di mana adjectives ini untuk mendeskripsikan ukuran, bentuk, jenis, dan jumlah. Seperti dicontohkan dalam teks ini, yaitu kata huge dan cool. Kata huge menjelaskan atau mendeskripsikan ukuran batu yang sangat besar,
di situ tertulis huge rock, yaitu batu yang sangat besar. Dan kata cool menjelaskan atau mendeskripsikan kata clothes, yang berarti baju dingin. Kemudian untuk bentuk tenses yang digunakan dalam teks jenis recount, yaitu bentuk past tense atau kata kerja bentuk lampau. Biasanya dicirikan dengan kata kerja verb to atau kata kerja bentuk kedua. Contoh dalam teks tersebut ada kata knew yang berarti tahu. Kata knew tersebut bentuk kedua dari kata kerja know. Kemudian kata kerja looked, bentuk kedua dari kata look yang berarti kelihatan atau nampak. Ciri kebahasan berikutnya yaitu adanya conjunction. Fungsi daripada conjunction adalah untuk menghubungkan klausa atau kalimat. Contohnya adalah kata and yang berarti dan. Selain itu, ciri kebahasan berikutnya dalam teks jenis recount adanya transitions yang menunjukkan urutan peristiwa. Seperti tertulis di situ, after that dan finally. After that, setelah itu, finally, akhirnya. Okay, do you understand? I think enough our material today about recount text. See you next time with my new videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.